Halo semua, balik lagi di channel Doseku 30, nikmati hidup dengan caramu. Baik, terima kasih buat teman-teman yang masih mengikuti video-video saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa kalian dapatkan dari video-video saya ya. Terima kasih buat dukungannya dan juga buat teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, atau baru melihat channel ini. Mohon bantuannya, tekan tombol subscribe di bawah ini ya, biar nanti teman-teman bisa mengikuti video-video saya yang lainnya. Baik, jadi gini teman-teman ya, video sebelumnya ya saya akan udah bahas itu perjalanan saya untuk menjadi pelatih Sparko Jakarta. Nah, seperti yang saya bilang kemarin itu kan saya nanti akan bahas untuk video selanjutnya perjalanan saya ketika untuk membuka cabang baru di Jakarta, yaitu di Sparko GBK. Nah, mungkin teman-teman di Jakarta juga banyak yang nggak tahu atau mungkin yang sudah tahu juga ya. Jadi di Jakarta itu Sparko saya sudah ada pegang dua. Hari Minggu pagi itu saya di Cijantung ya, di Mall Cijantung. Kalau Rabu malam saya untuk saat ini itu ngelatih di Sparko GBK. Nah, di sini mungkin kalian bertanya juga, itu prosesnya kapan sih? Ya, gitu ya. Baik, jadi gini teman-teman, pas 2019 tahun kemarin ya, sekitar bulan April ya, bulan April itu kan Komando Warrior yang ketiga ya. Komando Warrior yang ketiga itu kan promonya kita biasa ya, promo-promo gitu. Nah, dan pas ketika ngambil respect itu di FX Sudirman, itu saya ketemu temen lama sih sebenarnya, udah kenal tapi jarang nggak ngobrol tuh sama Mae ya, Coach Mae. Jadi situ kita kenal gitu ya, di Coach Mae pas pengambilan respect untuk Komando Warrior. Nah, setelah kenal itu kita ngobrol untuk persiapan Komando Warrior. Nah, pas April itu akhir-akhir April ya, kalau awal Mei gitu ya, Komando Warrior itu kan di waktu itu di Sentul ya, di Sentul Bogor. Nah, di sana kita biasa res Komando Warrior. Nah, habis res itu kita ketemu lagi nih sama Mai gitu, sama Mai akhirnya ngobrol-ngobrol. Kalau dia ngelatihnya di apa namanya itu, di GBK kan, dia mereka di sana latihannya karena dia kan pelatih fake runner ya, fake runner dan juga beberapa komunitas lari lainnya gitu. Nah, setelah itu udah pulang, udah selesai, tapi waktu itu saya minta kontaknya gitu, minta kontak Instagram deh kalau nggak salah, Instagram kita DM-an. Akhirnya saya minta kontak WA-nya gitu. Nah, pas waktu itu bulan Mei itu ya, bulan Mei 2019 itu kan puasa ya kalau nggak salah ya. Nah, pas bulan puasa itu kebetulan Sparko Jakarta kan kita ada buka bersama ya waktu itu. Akhirnya karena udah sering komunikasi sama Mae, akhirnya saya ngundang beliau gitu untuk hadir di buka puasa Sparko Jakarta itu di Condet ya. Akhirnya beliau datang gitu, Mae datang ke Sparko buka puasa Sparko Jakarta di Condet gitu. Nah, pas datang itu kita ngobrol lagi kapan-kapan kita mau latihan bareng, atau nanti dia bisa ngisi di Sparko Jakarta biar pertukaran ilmu gitu ya, biar anak-anak gak bosan lihat muka saya gitu kan. Akhirnya udah pas bulan puasa, buka puasa, akhirnya waktu itu sempat juga Mai ngajakin saya karena dia udah datang. Akhirnya waktu itu dia ngundang saya juga, kalau nggak salah itu ada acara festival film atau apa gitu ya. Akhirnya saya datang juga sama Mai ke sana. Itu akhirnya pas satu kesempatan saya bilang, Mai hari ini lagi di mana? Saya bilang gitu kan. Dia bilang, ya Bang Dori, saya lagi latihan nih di apa nama itu, di GBK, dibilang gitu kan. Saya nanya, di GBK hari apa aja? Hari Rabu malam. Akhirnya pas minggu depan itu saya datang ke sana sama Mai, karena kan saya jarang ya ke GBK, bahkan udah belasan tahun di Jakarta tapi saya belum pernah olahraga malam di GBK gitu. Akhirnya saya ke sana tuh sama Mai, itu bulan puasa ya, bulan Mei lah kalau nggak salah. Akhirnya saya ke sana latihan sama nggak latihan sih sebenarnya, cuma ngeliat-liat, wah orang ternyata rame ya kayak gitu. Nah, pas jalan pulang, sebelum pulang itu kita ngobrol. Saya nanya, Mai kalau seandainya saya buka Sparko di sini bisa nggak ya? Saya bilang gitu. Bisa aja Bang Dori, nggak apa-apa, ini komunitas banyak kok di sini, dibilang gitu. Wah, kayaknya bagus nih kalau saya buka Sparko, saya bilang gitu kan. Bang Dori mau? Dia bilang, ya kayaknya sih boleh nih, kayaknya sama King. Saya belum ngomong sama King gitu ya. Akhirnya saya udah pulang gitu. Akhirnya satu kesempatan setelah saya
ke GBK itu saya latihan hari Minggu di Cijantung. Setelah itu kan saya ngobrol sama King, saya bilang sama King, izin King kalau seandainya saya buka cabang Sparko di GBK, bisa nggak King, boleh nggak King, saya bilang gitu. Ya Kak King jawab, ya kalau mau kamu bisa konsisten, kalau emang kamu bisa ngemegang 2 tempat ya nggak masalah, saya mendukung aja, kata King gitu. Karena kan nanti kamu yang ngejalanin. Siap King, saya bilang gitu. Akhirnya saya pikirin lagi, gimana ya, saya membuka atau enggak, soalnya banyak juga tuh yang di DM, yang di Instagram Jakarta atau di Instagram pribadi saya juga pada nanya, Bang Dori, kok Sparko di Cijantung doang, tolong dong di Sparko mungkin ada di Jakarta daerah lain. Mereka bilang gitu kan, nanya sama saya bilang ya nanti saya akan coba, saya bilang. Akhirnya dengan banyak kayak DM gitu, akhirnya kesempatan juga pas bulan Juni itu Mai ngundang saya gitu, ngundang dalam arti kata saya ngelatih di fake runner di GBK hari Rabu malam. Tuh saya bilang oke lah, nggak apa-apa, saya bilang gitu kan, biar saya tahu juga keadaan di GBK. Akhirnya pas bulan Juni itu saya diberi kesempatan sama Coach Mai, ya terima kasih kesempatannya. Akhirnya saya ngelatih fake runner di GBK seperti itu. Nah dari situ datang juga kan beberapa teman-teman saya gitu, kayak Guntur, si Adam waktu itu. Akhirnya saya cerita juga kan, kalau seandainya saya buka Sparko di GBK bagus nggak ya, saya bilang. Karena King kan udah ngasih izin juga, dan juga waktu itu saya sempat ngomong sama Madin ya, karena Madin kan ketua Sparko Jakarta. Saya bilang sama Madin, kalau buka di GBK boleh nggak ya? Kata Madin, ya udah Dori, buka aja biar anak-anak bisa latihannya 2 kali di Cijantung juga bisa, di GBK juga bisa kayak gitu. Akhirnya ya udah, pas bulan awal-awal Juli, udah kan saya lebaran tuh pulang kampung ya, tahun kemarin tuh pulang kampung lebaran, saya mikir tuh di rumah, oke lah habis lebaran saya harus buka Sparko di GBK, mungkin mudah-mudahan saya bisa menjalanin semuanya gitu. Akhirnya awal-awal bulan Juli saya mulai latihan tuh sama Mai di sana, berdua doang awalnya gitu, lari doang. Saya lihat akhirnya saya bikin di instastory saya, wah hari ini saya mau latihan di GBK nih, ada yang mau ikut nggak, kayak gitu kan. Akhirnya ada yang mau, itu ada beberapa orang juga yang mau ikut. Akhirnya pas tanggal 17 Juli 2019 terjadilah latihan pertama Sparko GBK. Itu kita waktu itu latihannya 6 orang atau 7 orang kayak gitu ya. Nah, jadi Sparko GBK itu mulai terbentuk resminya ya, secara resmi itu tanggal 17 Juli 2019 seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu, latihannya dulu awalnya hanya di pinggir gitu. Akhirnya karena saya update terus di Instagram, di GBK, di Instagram pribadi, akhirnya nambah terus ya, alhamdulillah naik terus. Dan juga orang-orang makin tahu lah, oh ternyata di Sparko ada juga yang di GBK gitu ya. Akhirnya dengan berjalannya waktu, akhirnya kita sudah banyak, akhirnya saya bentuk juga sebuah pengurusan dari King gitu ya, pengurusan. Akhirnya sampai detik ini alhamdulillah masih berjalan itu. Mudah-mudahan Sparko GBK tetap tetap berjalan lancar nanti, dan saya juga masih bisa konsisten untuk melatih di sana kayak gitu. Nah jadi gitu teman-teman, jadi itulah perjalanan saya untuk membentuk Sparko GBK. Jadi semuanya butuh proses. Yang latihan awalnya saya sama Mai waktu itu berdua lari, akhirnya menambah, akhirnya latihan pertama kita 6 orang atau 7 orang kayak gitu ya. Jadi itu latihan pertama itu terbentuk resminya itu Sparko GBK itu tanggal 17 Juli 2019. Nah jadi buat teman-teman yang ada di Jakarta, bisa kalian latihan Minggu pagi di Cijantung, di Mall Cijantung, dan Rabu malam kalian bisa langsung ke GBK seperti itu. Jadi itu ya perjalanan untuk Sparko GBK. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, dan juga kisah ini bisa menginspirasi teman-teman, karena semuanya butuh proses, butuh perjuangan, butuh doa, dan juga butuh waktu. Jadi tidak ada yang instan. Sekali lagi, kalau kalian yang masih malas, ayo buktikan semangat, karena semuanya butuh proses, butuh perjuangan, dan semua itu butuh konsisten dari kalian. Kalian bisa jadi apa yang kalian mau, dan kalian bisa menjadi apa yang kalian inginkan. Semuanya tergantung kalian, tergantung cara berpikir kalian, cara bertindak kalian, dan semua ditentukan oleh diri sendiri.
Oke, mudah-mudahan nanti ada hikmahnya ya. Jadi tungguin video-video yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Salam Doseku 30.